Shalom, selamat berjumpa lagi di Contextual Bible Reading. Bacaan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Dipersilahkan. 2 Korintus pasal 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, terima kasih. Bacaan kemarin, Paulus mengatakan bahwa sebab bagi kami, bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya bersama rekan pelayanan tidak mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud yang murni atas perintah Allah yang di hadapannya. Nah, tentu persepsi orang akan muncul, apakah ini berarti Paulus mencari kesombongan dan mengagungkan dirinya. Di pasal 3 ini diawali dengan kalimat, adakah kami mulai memuji diri kami? Sebenarnya tidak. Dan itu yang kemudian dijelaskan dalam bagian ini ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Bahwa sesungguhnya Jemaat Korintus itu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati Paulus dan rekan-rekannya, dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Jadi pelayanan mendatangkan keselamatan itu menjadikan satu pujian bagi Allah, dan jemaat itu sesungguhnya adalah hasil pelayanan itu jemaat yang terbentuk, itu jemaat Korintus. Itulah yang menjadi sukacita bagi Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Dalam ayat 3 dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami,
ini tidak berarti Paulus membanggakan diri bahwa oleh karena dirinya jemaat Korintus boleh terbangun rohaninya. Tapi dikatakan sesungguhnya pelayanan ini ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dan sesungguhnya ini bukan hasil karya dari Paulus, bukan karena keterampilan, kompetensi Paulus untuk menjadikan jemaat Korintus yang sebelumnya ada seorang penyembah berhala menjadi pengikut Kristus, tapi semata-mata oleh karena karya Roh Kudus di dalam batin dari setiap orang Korintus. Di dalam ayat 6 dikatakan, ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, saudara yang terkasih, inilah yang menjadi dasar sukacita Paulus dalam melayani jemaat Korintus, bahwa jemaat Korintus akhirnya boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, surat Kristus yang bisa dibaca oleh banyak orang. Hidup orang Kristus boleh menjadi sebuah pesan ilahi yang bisa dibaca oleh banyak orang, sehingga orang boleh mengerti, mengenal Kristus karena melihat, membaca, mendapatkan pesan ketika berinteraksi dengan jemaat Korintus yang berubah dari seorang penyembah berhala menjadi pengikut Kristus. Dan itu sesungguhnya terjadi oleh karena karya Roh Kudus yang diwujud nyatakan melalui pelayanan hamba-hambanya. Di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, Paulus kemudian mencoba membandingkan sebuah perbandingan kontras antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Dan pelayanan perjanjian baru memiliki keunggulan kemuliaan dibandingkan dengan perjanjian lama. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertanya pada waktu yang diberikan. Paulus tidak menyangkal tentang kemuliaan perjanjian lama atau pelayanan Taurat itu, tetapi dikatakan bahwa jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Jadi pelayanan perjanjian baru itu begitu mulia oleh karena dikerjakan oleh roh di dalam batin manusia, batin setiap orang yang mau menyambut Injil dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab jika pelayanan memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan mengetahui segala sesuatu sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Artinya jemaat Korintus perlu menyadari sungguh-sungguh bahwa Taurat itu mematikan, ya mulia tetapi mematikan, tapi pelayanan perjanjian baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu lebih mulia dari semuanya. Nah, pernyataan ini tentu mengoreksi kalau kita perhatikan pada waktu membahas surat 1 Korintus bahwa ada pengelompokan di sana di mana ada sekelompok orang yang mengunggul-unggulkan Taurat, dan pada bacaan hari ini hal itu dikoreksi dengan menyatakan bahwa pelayanan perjanjian baru yang dikerjakan oleh Roh itu lebih mulia, mendatangkan kehidupan, mendatangkan pembenaran. Di bagian yang ketiga ayat 12 sampai ayat 18, Paulus menekankan tentang betapa berartinya, berharganya bagaimana orang yang berdosa itu boleh mengalami kemuliaan perjanjian baru itu, dan Roh itu bekerja membebaskan manusia dari segala belenggu dosa dan memberikan sebuah kemerdekaan yang sejati. Paulus katakan dalam ayat 12, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa. Artinya bahwa kalau semua penderitaan pelayanan yang dialami oleh Paulus dan teman-teman itu mereka alami, mereka hadapi itu dengan sungguh-sungguh bahkan keberanian, sesungguhnya karena kesadaran akan kemuliaan pelayanan perjanjian baru yang dikerjakan oleh Roh di dalam dan melalui pelayanan Paulus dan rekan-rekan. Dan itulah sebabnya di dalam ayat 16 dikatakan, tapi apabila hati orang itu berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh,
dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Apa maksudnya? Paulus mengajak jemaat Korintus untuk memandang kepada Allah yang adalah roh itu, dan oleh kuasa rohnya membebaskan dari belenggu dosa dan menjadikan mereka orang merdeka. Dan pandangan umat ini diharapkan ditujukan kepada gambar anaknya sebagai ideal model untuk sebuah progres pertumbuhan rohani, perjalanan rohani, agar kelak itu menjadi serupa dengan gambarnya dengan kemuliaan yang semakin besar. Jadi ya, hidup sebagai orang percaya adalah surat Kristus itu bukan sesuatu yang sifatnya statis, tapi surat yang dinamis, yang bertambah hari, mengenal Tuhan Allah yang adalah roh itu, dan oleh kuasa firman dan Roh Kudus mau terus berubah, semakin hari menjadi serupa dengan gambar anaknya, dan boleh menaikkan kemuliaan Allah yang semakin besar itu. Saudara yang terkasih, dari bacaan kita dan perenungan kita pagi hari ini, amanat teks yang dapat diambil yaitu bahwa orang percaya adalah surat Kristus yang terbuka bagi dunia. Sebagai surat Kristus, orang percaya harus sungguh-sungguh mengenal kebenaran Allah, mengalami kebenaran itu oleh kuasa Roh Kudus, dan kemudian terus bertumbuh dalam iman percaya, dan oleh kuasa firman terus berubah menjadi keserupaan dengan gambaran dan mengenakan kemuliaan Allah itu. Oleh karena itu, aplikasi bagi setiap orang yang mau datang pada dia, sebagaimana pengalaman jemaat Korintus, yaitu sudahkah saudara menjadi surat Kristus bagi dunia? Untuk menjadi surat Kristus bagi dunia, langkah pertama adalah menyambut pelayanan perjanjian baru itu, Injil Kerajaan Allah dalam Kristus itu, dengan menaruh iman percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saat itulah mendapat status sebagai surat Kristus, dan selanjutnya mau bertumbuh secara rohani dalam firman dan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya, agar semakin diubahkan menuju keserupaan dengan Kristus dan mengenakan kemuliaan yang semakin bertambah-tambah yang disediakan dan dikaruniai oleh Allah yang hidup. Mari semua saudara yang belum percaya sebagai Tuhan dan Selamat, sambutlah dia dan jadilah surat Kristus yang terbuka bagi dunia, agar dunia yang belum percaya boleh datang pada Kristus dan menyambut dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati hidup saudara-saudara semuanya. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menjadi pelayan-pelayan Kristus di perjanjian baru. Biarlah kita terus mau berkomitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Karena sebagai surat Kristus, kebenaran Allah akan dinyatakan dalam seluruh aspek hidup kita. Kita akan pujikan Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ikut
Mari masing-masing setiap kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk menjadi pelayan-pelayan di perjanjian baru. Kita juga mengucap syukur supaya kemuliaan Tuhan terus menaungi kita, menyertai kita sebagai pelayan-pelayan Kristus. Kita juga terus berkomitmen untuk terus hidup sebagai surat Kristus dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena aku boleh Tuhan menjadi pelayan Kristus, mati sebagai perjanjian pelayan-pelayan di perjanjian baru. Aku bersyukur Tuhan karena kemuliaan Tuhan menyertai langkah hidup kami selama kami menjadi pelayan-pelayan Kristus di masa perjanjian baru ini. Aku bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami terus mau berkomitmen untuk kami hidup sebagai surat Kristus dalam seluruh aspek hidup kita, baik saat kami berbicara, saat kami berkata-kata, saat kami Tuhan mengambil keputusan, saat kami bertindak, saat kami melakukan segala sesuatu. Biarlah kami melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ampuni segala hal Tuhan yang membuat batu sandungan bagi banyak orang. Tuhan, seringkali kami melakukan hal yang tidak sesuai dengan hidup kami sebagai pelayan perjanjian baru. Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami untuk menjadi pelayan Kristus yang memancarkan surat Kristus dan Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.